طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن إليه بالكامل إلى وصلى الله على نبينا محمد وصحبه ومن والاه وبعد. معاشر المسلمين والمسلمات rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya kepada kita semua, khususnya nikmat yang besar, nikmat kembali hadir di majelis ilmu, kembali berjumpa di salah satu rumah Allah dalam rangka untuk menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah disampaikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bersama para sahabatnya dan seluruh umat Islam zaman. Ikhwani wa akhwat rahimakumullah, melanjutkan pembahasan di kitab Aqidah Tauhid karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita sampai pada judul baru, yaitu adalah Al-Bab Al-Thani fi bayan makna Tauhid wa anwa'ihi. Bab yang kedua dalam menjelaskan makna Tauhid dan penjelasan tentang macam-macam Tauhid. At-Tauhid huwa ifradullah bil khalqi wa tadabburi wa tadbiri. Al-asl huwa at-tadbiri wa ikhlasul ibadati lahu وترك عبادة ما سواه وإثبات ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا وتنزيهه عن النقص والعيب. فهو بهذا التعريف يشمل أنواع التوحيد الثلاثة وبيانها كالتالي. التوحيد itu adalah ifradullah bil khalqi wat tadbir, yaitu mengesahkan Allah dalam perkara penciptaan dan pengaturan, lalu kemudian memurnikan ibadah untuknya, meninggalkan ibadah kepada selainnya, menetapkan untuknya dari nama-nama yang indah dan sifat yang tinggi, dan mensucikannya dari kekurangan serta aib, cacat. Maka dengan ini adalah definisi yang akan menghimpun jenis tauhid yang tiga dan rinciannya sebagai berikut. Sebelum kita bahas rinciannya, kita jelas dulu tauhid. Apa yang Anda tahu dengan kalimat tauhid? Kita semua adalah orang-orang yang sering mengucapkan tauhid, tapi bagaimana Anda memahaminya? Apa tauhid? Tauhid itu dari secara lughah, secara etimologinya adalah bahasa Arab dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan, ya, itu adalah asal kata tauhid, yaitu wazan ketiga daripada tasrifan wahada yuwahidu tauhidan, sehingga muncullah kata tauhid. Nah, apa arti wahada yuwahidu tauhidan? Itu adalah artinya menjadikan satu. Jadi kalau disebut tauhid, itu maknanya menjadikan satu. Ketika Anda mengucapkan tauhid, sekali lagi maknanya adalah menjadikan satu. Ija'alahu wahida, ittakhadahu wahida. Engkau menjadikannya satu-satunya, semata. Baik, sekarang pertanyaan yang muncul berikutnya. Bagaimana proses menjadikan satu tersebut? Sehingga kita akan tahu bahwa makna tauhid itu bukan saja hanya tentang menetapkan keesaan pada Allah, bukan hanya menetapkan Allah itu sendiri satu-satunya. Sekarang pertanyaan kami adalah, setelah Anda tahu tauhid itu adalah menjadikan satu, sekarang bagaimana proses menjadikan satu? Bagaimana prosesnya untuk dikatakan berhasil menjadikan satu? Misalkan 3 untuk jadi 1 dikurangi 2,
Ada cara yang lain, itu adalah proses menjadikannya satu. Nah sekarang masalahnya, eh, ketika kita mengatakan tauhid, mengesahkan, menjadikan satu, bagaimana menjadikan satu tersebut? Atau apa sih maksud menjadikan satu gitu jadi? Apa maksud menjadikan satu? Satu-satunya gitu, tak ada yang lain. Itu secara gampangnya, tapi tidak tepat atau kurang sempurna, kurang betul. Jadi kalau antum termasuk yang memahami itu, tambah lagi, sempurnakan. Kenapa? Begini, menjadikan satu itu adalah, atau proses menjadikan satu itu begini. Ketika kita ingin menjadikan keberadaan seseorang satu-satunya di dalam masjid, maka kita ya perlu tahap atau proses. Saya pilih seorang tolik namanya Abi. Tatkala kita ingin menjadikan Abi adalah satu-satunya yang berada dalam masjid, sementara di saat ini semua kita di dalam masjid, maka bagaimana caranya supaya menjadikan dia seorang diri di dalam masjid? Keluar, keluar semua. Tiadakan seorang apa saja namanya kecuali Abi keluar, tiada. Baru setelah itu Anda bisa mengatakan dia seorang satu-satunya di masjid. Jadi yang namanya menjadikan Esa, menetapkan Allah satu-satunya, itu bukan sekedar isbat, sekedar Anda mengatakan dan menetapkannya seorang atau satu-satunya semata, tetapi Anda perlu menafikan selainnya, maka Anda benar-benar menjadikannya satu. Itu betul. Ketika Anda menafikan selainnya, Anda meniadakan dulu selainnya, baru Anda bisa menjadikannya satu. Baru Anda bisa mengatakan dialah satu-satunya. Jadi prosesnya tidak langsung menetapkan seorang atau menetapkan satu-satunya, tapi dia harus ditiadakan dulu. Makanya kan instruksinya kalimat tauhid, kalimat yang mengesahkan, kalimat yang menjadikannya satu adalah la ilaha illallah. La ilaha, meniadakan sesembahan yang hak, illallah, menetapkan Allah semata yang berhak. Itu namanya tauhid. Jadi tauhid, kata Imam Ibnu Utsaimin, ini pun kami sebutkan dari Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah usul al-thalatha, mengatakan ketika Anda memahami makna tauhid menjadikan satu, ketahuilah itu belum sempurna. Anda harus paham bahwa untuk menjadikan satu itu, bahwa Anda tidak sekedar menetapkan, tapi Anda harus menafikan terlebih dahulu. Begitu. Jadi ketika Anda memang benar-benar menjadikan Allah Subhanahu wa taala esa satu dalam apa? Dalam perkara ibadah. Sekarang Anda tahu berdiri Anda ketika Anda sholat barusan, apakah ada tujuan yang mencampuri ataukah sudah ditiadakan? Ya kalau belum ditiadakan, berarti Anda menetapkan inti ibadah untuk Allah juga untuk selain Allah. Kapan Anda mengesahkan? Ketika Anda meniadakan dulu, tiada tujuan, tiada maksud, nol maksud. Dan kemudian menetapkan hanya Allah Subhanahu. Itu berarti tauhid dalam sholat. Cek dulu, sudahkah ditiadakan maksud-maksud selain Allah? Kalau itu baru kemudian mengesahkan, baru menetapkan untuk Allah. Karena kita tidak begitu kuat dalam masalah ini, seringkali kita tidak paham atau kita kemudian terjerumus sering ya baca Quran, sedekah, apalagi sedekah, dan situ ada jasa apa, ada kesan dia seorang yang berjasa, orang yang mampu, dan ini pengaruhi maksudnya, ini pengaruhi tujuannya, dan kemudian akhirnya apa? Dia memang secara garis besar ini untuk Allah, ini sedekah untuk Allah, tapi belum tentu mengesahkan yang untuk Allah, belum tentu mengesahkan sampai dia menafikan tidak ada untuk selainnya. Tapi ternyata ini untuk Allah juga, untuk pamor saya, untuk status saya, untuk supaya tidak enak dilihat orang nggak sedekah, untuk ini masih ada di sekelilingnya, maka dia menetapkan untuk Allah dan untuk selainnya. Apakah ini bertauhid? Belum.
maka kan kesalah berarti. Jadi Anda harus ubah itu. Cara pahamnya adalah ketika Anda ingin mengesahkan Allah, nafikan selain Allah. Baru tetapkan untuk Allah Subhanahu. Karena itu instruksi la ilaha illallah. Gitu. Paham sekarang? Jadi kalau mau benar-benar mentauhidkan Allah, tiadakan dulu yang lain. Baru setelah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya tauhid. Itu namanya ikhlas. Murni. Paham? Di sini? Baik. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ikhwani wa akhwati bidakumullah. Dan kita tidak akan sempurna dalam mentauhidkan Allah kecuali melalui 3 hal. Tidak akan sempurna seorang hamba mengesahkan Allah sekalipun dia mengklaim dia bertauhid, tetapi ketika dia tidak memiliki 3 hal dan tidak mentauhidkannya, maka dia belum jatuh pada ketauhidan. Dia belum memiliki ketauhidan atau tidak bertauhid sempurna. 3 hal ini adalah hasil daripada istiqra', hasil daripada telaah ayat demi ayat yang ternyata mengacu kepada 3 hal. Ini adalah bukan perkara yang diada-adakan untuk mempersulit. 3 hal ini diadakan untuk mempermudah supaya dia bisa menyempurnakan tauhid. Ini adalah pemetaan. Barang siapa yang belum menyempurnakan, maka masih dalam kekurangan. Kapan tahu sempurna? Jika 3-tiganya dipenuhi. Kapan dia kurang? Jika hanya salah satu di antara 3. Dan itu yang disebut dengan tauhid yang 3. Inilah 3 hal dalam tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kejadian-kejadian yang hanya Allah yang mampu mengerjakannya. Dalam segala perbuatan milik Allah. Tauhid uluhiyah adalah tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan seorang hamba, berbentuk ibadah dan penghambaan kepadanya. Dan yang terakhir tauhid asma' sifat adalah tauhid mengesahkannya seseorang dengan nama-nama atau melalui sifatnya yang tinggi, yang mulia. Ketika seseorang melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapati Allah itu berbuah. Dan Allah itu memiliki nama dan sifat. Maka dengan itu kita harus mentauhidkan Allah dalam perbuatannya dan mentauhidkan Allah dengan nama dan sifatnya. Tidak ada yang ketiga. Kalau kita melihat kepada Allah. Oke? Kemudian ketika kita melihat kepada diri kita sebagai manusia, maka kita akan mendapati satu hal. Bahwa kita itu diciptakan untuk ibadah. Bahwa kita itu diadakan dalam kehidupan untuk ibadah. Dan dalam beribadah inilah muncul tuntutan tauhid ibadah. Atau namanya tauhid uluhiyah, mengesahkan ibadah. Ketika kita ingin mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka 3 ini harus diperhatikan. Apakah benar kita mengesahkan Allah dalam perbuatannya dan menetapkan untuk Allah dengan esanya sifat dan seluruh nama dan sifat-sifat yang mulia? Lalu kemudian setelah itu semua, apakah benar semua ibadah yang kita kerjakan itu untuk Allah Subhanahu wa taala? Ini yang namanya tauhid yang 3. Tauhid yang 3 bukan perkara baru. Tauhid yang 3 bukan hal yang disebut kemungkaran
atau disebut dengan istilah yang sangat jauh dari maksudnya trinitas. Tidak demikian. Tauhid yang tiga ini adalah maslahah mursalah, ini adalah kemudahan, dan ini hasil penelitian hanya mengeluarkan dari yang sudah ada sejak lama, dimunculkan, disimpulkan, ternyata cuma ada tiga. Mau di otak-atik tiga. Mau di otak-atik tiga. Kita cuma berputar antara tiga itu. Berhadapan dengan Allah antara perbuatannya dan nama-namanya dan sifatnya. Tak ada yang lain. Esakan seluruhnya. Berarti tauhid, rububiyah, dan asma. Melihat kepada diri kita, aku ini ada untuk apa? Aku ini hidup ngapain aja? Ibadah. Mau ibadah yang murni seperti yang telah disebutkan secara nas, sholat, zakat, atau yang non murni, yang rutinitas tapi nilai ibadah karena punya maksud tujuan untuk Allah. Yang jelas kita dituntut ibadah secara rutinitas dan keseharian. Nah, di situ kita diminta apa? Tauhid. Karena itu muncullah tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Udah nggak ada lagi yang keempat. Tak butuh lagi yang kelima. Tak kenapa nggak cuma dua? Memang inilah yang perlu, dua-dua, tiga-tiganya ini. Tak, dua pun tidak cukup. Kalaupun ada ulama yang mengatakan dua, sebagaimana ulama salaf dulu, maksudnya mereka tiga bukan dua. Dua itu salah satunya mencakup dua. Tiga akhirnya. Tauhid terhadap Allah, tauhid yang ada pada diri manusia. Dua. Terhadap Allah mengandung dua. Mentauhidkan perbuatannya dan nama-namanya. Artinya nama-nama dan sifat itu punya Allah, tak ada yang punya selain Allah. Seperti itu. Dan kemudian pada dirinya ada tauhid amal. Mentauhidkan seluruh amalnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya tauhid. Kapan Anda bertauhid, berarti Anda itu ya memiliki tiga hal. Itu yang namanya muwahhidun, golongan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu. Ibnu Mandah, Ibnu Battal mengisyaratkan ini. Ibnu Mandah yang di abad-abad ya 3, abad 4, 3, terus 2 ulama-ulama salaf mereka menyebutkan dan mengisyaratkan kepada ini semua. Bukan perkara baru. Dan kalau seandainya ada yang masih belum bisa paham akan tatbik, maksudnya seakan-akan baru kemudian ini ada, maka Anda perlu memahami hal kasus macam ini pun terjadi dalam bahasa. Bahasa Arab itu kalau Anda mau renungi cuma 3 isinya. Isim, fi'il, huruf. Tak ada yang lain. Setebel apapun kitab Arabnya cuma 3 isinya. Isim, fi'il, huruf. Pasti ini isim, kalau nggak pilih isim ya fi'il, kalau nggak pilih ya huruf. Mengapa demikian? Istiqomah. Dilihat, oh ternyata susunan dan rangkaiannya cuma antara ini dan itu. Dan untuk mudahnya dikeluarkan yang awalnya di dalam kitab dikeluarkan menjadi rumusan kitab sehingga dipelajari untuk pemula, untuk belajar. Nah sementara Al-Quran pun demikian. Kalau kita renungi Al-Quran dari surah pertama aja, surah Al-Fatihahnya, surah pembukanya maksudnya, Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah ketahui bahwa Alhamdulillahirabbil alamin ini mengandung pentauhidan. Maksudnya Allah ingin mengedepankan nilai tauhid pada ayat ini gitu. Kalau kita renungkan, kita teliti, alhamdulillah, pujian untuk Allah. Siapa yang muji berarti? Hamba. Untuk Allah, esa bukan? Berarti hamba memuji, hamba beribadah dengan esa. Tauhid uluhiyah, tauhid ibadah alias. Rabbil alamin, Rabb. Apa arti Rabb? Mengatur. Apa arti Rabb? Mengayomi, mentarbiyah, mendidik, merawat. Ini perbuatan siapa? Perbuatan Allah, karena yang dirawat alamin, seluruh alam, hatta alam yang kita tidak kenal mungkin.
Alam malaikat termasuk di dalamnya, alam jin apalagi, alam laut, alam sufla, dalam bumi, alam ulnya, alam di atas antara langit dan bumi. Kita yang nggak pernah tahu itu semua Allah yang merawat. Yang bisa berbuat seperti ini Allah. Kalau merawat bisa manusia, tapi terbatas. Berarti bukan Allah. Yang dimaksud ini merawat seluruh alam, bukan terbatas. Siapa yang bisa melakukan ini? Allah. Berarti kita perlu tauhid yang mengesahkan perbuatan Allah, tauhid rububiyah. Sekaligus Ar-Rahman Ar-Rahim disebutkan nama dan sifat Allah. Yang dia merawat alam semesta ini dengan Rahman, kasih, Ar-Rahim, sayangnya. Ar-Rahman sehingga dia dipanggil Ar-Rahman, pemilik rahmat. Dan dia pun memiliki sifat rahmah. Berarti kita perlu apa ini? Tauhid, mengesahkan hanya milik Allah nama ini, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga ketika ada hamba ingin menamakan diri dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, perlu ditambahi Abdurrahman Abdurrahim. Karena ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu hanya milik Allah, tauhid asma wa sifat. Selesai. Tak ada yang dua, tak ada yang empat. Mau digali-gali cuma dapat itu. Pun ketika kita kembali ke surah yang paling terakhir, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, itu pun nanti komponen tiga, yang tiga ini muncul. Contohnya, Qul a'udzu birabbin nas, katakan ya Muhammad, aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Apa artinya Rabb? Pengaturnya manusia, perawatnya manusia, pendidiknya manusia. Ini nama sekaligus perbuatan Allah. Karena Allah memang benar-benar berbuat merawat, Allah mendidik, Allah mengatur, Allah disebut Rabb. Berarti Allah juga berbuat, Allah juga memiliki nama pada kalimat Rabb. Ketika Allah ternyata ditetapkan bisa berbuat mengatur, berarti Allah punya perbuatan. Kita esahkan itu hanya milik Allah. Karena yang bisa mengatur An-Nas bukan satu dua orang, bukan tiga anak. An-Nas dari Adam sampai nanti ya hari kiamat, yang mengaturnya itu cuma Allah yang bisa. Manusia tak bisa. Atau dia pun petinggi negeri tidak bisa mengatur seluruh penduduknya. Keterbatasan manusia. Baik. Yang bisa berbuat sebenarnya hanya Allah. Berarti kita mengesahkan Allah dengan perbuatannya apa itu? Mengatur. Malikin nas, rajanya manusia, dipanggil raja dengan nama yang indahnya, raja. Ada apa ini? Ada nama Allah. Dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut rajanya manusia, rajanya para raja manusia. Masing-masing yang berposisi sebagai petinggi akan disebut petinggi di satu kawasan. Tapi seluruh manusia dari Nabi Adam sampai nanti akan datang hanya Allah, Malikin Nas. Maka disebut Malikin Nas. Cuma Allah yang bisa seperti itu. Dan itu hanya nama punya Allah. Malikin Nas, kalimat Malikin Nas itu hanya punya Allah. Tak ada manusia bernama Malikin Nas. Hatta Fir'aun pun tidak menamakan dirinya Malikin Nas. Dia hanya mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Rabbnya kalian, bukan yang di sana-sana, cuma kalian. An-Nas terberat bagi dia. Malikin Nas terberat. Itu punya siapa? Hanya punya Allah Subhanahu. Tauhid asma wa sifat. Ilahin Nas, sesembahan manusia, pemilik ibadahnya manusia. Berarti akan konsekuensi manusia untuk beribadah dengan tauhid. Karena kalimat ilahin nas itu maksudnya pemilik ibadah manusia, yang disembah oleh manusia, ilahnya, yang disembahnya manusia, yang diberikan, diperuntukkan ibadahnya dari manusia, ibadah kepadanya dari manusia. Ini ada unsur apa? Ibadah, mengesahkan ibadah, karena kata Allah hanya miliknya ibadah manusia. Ternyata awal surah Al-Fatihah pembuka dan akhir surah penutup Quran An-Nas, komponen tiga ini ada. Terus apa yang kita permasalahkan? Yang penting adalah sekarang bagaimana tiga ini diwujudkan.
Baik. Maka ini adalah namanya tauhid dan orangnya muwahhid. Ini namanya tauhid dan orangnya adalah muwahhid. Bukan sebagian orang mengatakan tapi candaan nampaknya. Dia bilang banyak orang-orang di sini muwahhid, Ustaz. Justru banyak orang takut musyrik. Muwahhid maksudnya cuma satu istri. Musyrik ya ini beragam, poligami. Tapi dia bercanda. Muwahhid. Tapi muwahhid yang benar yang maknanya adalah tauhid yang kita maksud. Laisa muwahhid ya ini man lahu zawjah wahidah. Laisa. Kalla. Baik. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Insyaallah di pertemuan ini kita akan bahas satu-satu. Tauhid rububiyah dulu, tauhid berikutnya tauhid uluhiyah, baru setelah itu tauhid asma wa sifat. Paham di sini? Kalau sudah paham, muncul pertanyaan berikutnya. Ketika Anda menyoroti ma'asyiral muslimin, kehidupan Nabi Muhammad SAW, Anda temukan bahwa bapaknya Nabi Muhammad bernama Abdullah. Apa? Abdullah. Artinya hambanya Allah. Ini mengesankan mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah. Karena tidak akan dikasih nama Abdullah kecuali dia yang tahu Allah. Ketika dia tahu Allah, berarti dia mengenal Allah. Lantas untuk apa Nabi Muhammad diutus kepada kaum yang telah mengenal Allah? Yang di antara namanya adalah Abdullah. Kan sebagian orang seperti itu. Orang sekarang ini sudah beribadah kepada Allah. Untuk apa Anda kajian tauhid? Untuk apa Anda menggebu-gebu tauhid? Ya udah kita kembalikan ke masa lalu. Bapaknya Nabi Muhammad namanya Abdullah. Dinamai oleh siapa kakeknya? Dan mereka kemudian mengapa demikian? Bukankah ini hal yang apakah ini hal yang baru bagi mereka? Tidak. Oh berarti mereka mengenali Allah? Iya dong. Makanya namanya Abdullah. Lalu untuk apa Nabi Muhammad diutus? Kalau sudah kaumnya tahu Allah. Dengan pembagian tiga tauhid ini, ma'asyiral muslimin, Anda ingin mempertajam bahwa tiga tauhid yang terbagi tiga ini punya peran. Dia ini bisa membuat Anda paham dengan mudah. Ada Al-Quran untuk bagaimana hak Allah, hak hamba dengan cepat, dengan mudah, gampang. Dan juga tiga tauhid ini jika Anda paham, Anda bisa memahami kesalahan dan kekeliruan atau lubang kesyirikan di setiap generasi. Oh, di sini ada yang jatuh di salah tauhid uluhiyah. Oh, ada yang jatuh di tauhid uluhiyah. Apa konsekuensinya? Dengan itu kita tidak boleh sama seperti mereka, supaya kita tidak jatuh juga seperti mereka. Jadi dengan tiga ini kita bisa mengurai kesesatan-kesesatan dalam masalah tauhid, penyimpangan dalam masalah tauhid. Dengan apa? Tiga komponen ini. Dia bukan hanya sekedar membantu kita untuk mentauhidkan Allah yang sempurna, tapi menghindarkan kita dari jurang kesyirikan yang di setiap posnya ada. Di tauhid uluhiyah ada, tauhid uluhiyah ada, di atas maksud. Semua tentang kesesatan ada. Hati-hati. Nah inilah yang tadi kami ingin lanjutkan. Mengapa Nabi diutus tetap di kaum yang sudah mengenal Allah, di kaum yang diantara namanya Abdullah? Karena ada tauhid yang dirusak. Tauhid uluhiyah. Kan kalau kita tahu tiga komponen, kita paham akhirnya. Oh, tauhid yang uluhiyah dirusak. Lalu yang ditetapkan apa? Tauhid rububiyah. Mudah nggak? Klasifikasinya mudah nggak? Mudah. Tauhid rububiyah
mereka mengenalinya, mereka tahu dan mereka memahaminya. Ketika mereka dikatakan mereka punya banyak berhala, bahkan 360 berhala sekitar Ka'bah, dan yang terbesarnya ada, seniornya ada, mereka punya banyak. Tetapi ketika mereka ditanya man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah, barang siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi, mereka akan mengatakan satu, Allah. Tak ada hubal, lata, uzza, mafi, tidak ada. Allah. Mereka tahu tauhid rububiyah, mereka tahu yang menciptakan, yang bisa menciptakan. Perbuatan ini hanya milik Allah. Qul may yarzuqukum minas sama'i wa, katakan Muhammad, siapakah yang menurunkan rizki dari langit dan bumi, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Siapa? Lata, Uzza, yang mengeluarkan dukhul hayyan minal mayt, yang mengeluarkan dari yang hidup yang mati dan dari yang mati yang hidup. Wa may yudabbiru amr, siapa yang mengatur segala perkara alam semesta ini? Fasayaquluna Allah, mereka mengatakan Allah. Tapi ketika Nabi Muhammad menyeru untuk satu dalam mengibadahi hanya Allah, aja'al alihata ilaha wahidan, justru mereka yang mengatakan seperti ini, bantahan, bahkan mengejek Nabi Muhammad. Aja'al alihata ilaha wahidan inna hadra syai'un ujab. Muhammad, engkau ingin menjadikan sesembahan yang berhak menerima ibadah kami cuma satu, yaitu Allah saja, yang lain tidak ada. Ini aneh Muhammad. Maksudnya ini perkara yang mereka tidak pernah dapatkan, tidak pernah mereka temukan di kebiasaan nenek moyang mereka. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzala ila rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Ketika mereka diminta untuk ayolah beralih kepada peribadahan yang telah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan kami sudah cukup dengan ibadat yang diturunkan, diwariskan oleh nenek moyang kami. Kami adalah orang-orang yang melestarikannya saja. Jadi maksud kami adalah Nabi Muhammad tetap diutus di tengah-tengah kaum dengan Allah karena mereka menyempurnakan saja tauhid rububiyah tanpa tauhid uluhiyah. Mereka mungkin bisa menerima tauhid asma sifat, tapi tatkala tauhid uluhiyah mereka mengatakan ini aneh. Disitulah kemudian poros dakwah Nabi SAW dan seluruh rasul porosnya di situ. Bagaimana menciptakan tauhid uluhiyah? Dari mana kita bisa paham dengan semudah ini? Bagaimana kita bisa menemukan kesalahan-kesalahan ini ketika kita mempelajari tiga tauhid? Jadi tiga tauhid ini memudahkan sekali dan menghindarkan kita dari salah paham. Baik, salah paham dengan nama dan sifat Allah bisa menyimpang, bisa tersesat. Bahkan ada yang namanya kelompok Jahmiyah, sekte yang tidak menerima sifat, tidak menerima nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia seakan-akan kaum yang menyembah ketiadaan. Mengapa? Tauhid asma sifatnya kacau. Di setiap pos ini kita akan tahu ada kerusakan, kita harus menghindarinya dengan belajar tiga pembagian. Makanya pembagian ini bukan bid'ah, bukan perkara baru, apalagi dikatakan trinitas. Maka ini tidak paham dan tidak benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Jika ada pertanyaan kalian persilakan, tapi tentunya azan terlebih dahulu. Ya, silakan. Allah Akbar.
Nah, hmm. Wah, nah, Teh, silakan jika ada pertanyaan sebelum kita tutup. Sebagian ada yang mengatakan pembagian tauhid tiga ini, mohon maaf, punya Wahab, atau ada yang mengatakan tauhid tiga ini karangan Ibnu Taimiyah. Ini adalah kedustaan. Kenapa? Karena memang bukan beliau yang memunculkannya. Dan seorang yang alim yang menulis kitab tafsir Quran dengan Quran, saking alimnya dia bisa tafsirkan Quran dengan Quran. Itu namanya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti. Dan kitabnya Adwaul Bayan, dan beliau sudah telusuri dari ayat pertama sampai ayat terakhir Quran dan telah mentafsirkannya secara makthur dengan tafsir yang paling sahih Quran dengan Quran. Dan beliau menyimpulkan tauhid yang tiga adalah hasil penelitian istiqomah, produk yang keluar dari penelitian, bukan pengada-adaan. Jadi sudah ada, cuma kemudian dirumuskan, dikeluarkan. Seperti perkara isim fi'il huruf, sudah ada di zaman Nabi kata-kata itu, cuma tidak dirumuskan. Mengapa menjadi dirumuskan? Karena biasanya ilmu disiplin kalau sudah dirumuskan itu
untuk kemudahan. Untuk kemudahan. Banyak orang yang kemudian masuk Islam dan tidak tahu belajar bahasa dari mana, dan dia tidak berbahasa Arab, maka dibuatlah rumus isi. Ada orang-orang yang masuk Islam dan dia ingin bertauhid dengan benar, setelah di kampungnya, di halamannya banyak kerusakan tauhid akidah dan dia tidak bisa mencerna dan mempelajari dengan mudah, maka dibuatlah dengan tauhid asma, uluhiyah, asma. Dan kalau kita telusuri ya, Al-Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijriah, dalam kitabnya Al-Fiqh Akbar, ini Al-Fiqh Akbar, fikih besar, itu bukan artinya tentang masalah fikih saja, tapi masalah akidah dan fikih juga. Beliau mengatakan, Al-Imam Abu Hanifah 150 Hijriah wafatnya, mengatakan ya, wallahu ta'ala yud'a min a'lana min asfal, li'anna al-asfal laisa min wasfi rububiyyah wal uluhiyyah fi syai'. Beliau mengatakan Allah itu diseru, dipanggil, diminta, diseru, dipanggil, diminta dari atas, bukan dari bawah. Karena bawah ini bukan dari kelaziman sifat yang mulia, yaitu sifat uluhiyah dan sifat rububiyah. Jadi istilah ini bukan baru. Ini istilah yang sudah dipahami bagi orang-orang yang memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan keluar begitu saja. Seandainya ada orang yang nggak terima tentang penamaan ini, ya udah nggak terima, nggak masalah. Nama ini nggak wajib. Yang penting Anda paham esa dengan perbuatan Allah, esa dengan nama-nama Allah, esa dengan ibadah kepada Allah. Baik. Seandainya masih tetap ngeyel. Baik. Begitu pula Al-Qadi Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah, mengatakan demikian, wafat tahun 82. Lalu kemudian dinukil kalamnya siapa? Abu Yusuf, ya, Al-Qadi Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, dinukil oleh siapa? Ibnu Mandah, yang wafat tahun 395 Hijriah, di kitabnya namanya Tauhid. Ya. Mengatakan demikian. Lalu kemudian Al-Imam Abu Al-Qasim Ismail At-Taimi Al-Asbahani yang wafat tahun 535 Hijriah, dalam kitabnya Al-Hujjah, ya, dia nukil lagi asar dari Al-Qadi Abu Yusuf. Al-Qadi Abu Yusuf ini dari Abu Hanifah. Abu Hanifah ini mazhab tertua. Dan kemudian dinukil, maksudnya pernyataan ini benar adanya, sampai dinukil berkali-kali oleh ulama-ulama sunnah. Dia mengatakan seperti ini. Al-qadru mustamil al-aqsam tauhid ats-tsalasah, tauhid rububiyah wa tauhid uluhiyah wa tauhid asma wa sifat. Ini ucapan-ucapan yang mengalir begitu saja ya, di zaman itu, yang artinya kebutuhannya tidak seperti hal sekarang yang banyak orang-orang yang non Arab masuk Islam. Tapi itu keluar mengalir begitu saja karena mereka membaca Al-Quran dan membaca ayat-ayat Allah dengan telah, dan mereka menemukan antara rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, sehingga tidak asing dengan ucapan itu bagi mereka. Nah, kita ini, khususnya orang-orang Indonesia yang kemudian melabeling ya bahwa ini tauhidnya Wahabi, ini tauhidnya Ibnu Taimiyah. Itu benar-benar ya bukan nuduh saja, bukan dusta, tetapi mematikan ilmu. Ilmunya nggak seperti itu sebenarnya. Nah, ini perlu dipahami oleh kita semua. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam wafat tahun 310 Hijriah, dalam kitabnya tafsir At-Tabari, tafsir pertamanya, mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Beliau ketika beliau menafsirkan kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah, beliau memunculkan keterangan 3 tauhid. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi juga mengatakan, yang wafat tahun 312 Hijriah, mengatakan dalam kitab Muqaddimah, dalam kitab yang terkenal Aqidah At-Tahawiyah, naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi taufiqillah, innallah wahidun la syarikalah wa la syai'a mithlah wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuhu. Innallah wahid la syarikalah. Ini adalah apa? Tauhid yang 3. Ya, wahid la syarikalah fi uluhiyatihi, wahid la syarikalah fi asma wa sifatihi, wahid la syarikalah fi rububiyatihi, wala syai'a mithlah. Nah, jadi terstruktur, itu semua ada.
di kitab-kitab mereka, sehingga kita ini bukan orang yang baru mengatakan tauhid yang tiga itu. Sehingga eh, inilah yang perlu kita garis bawahi, bahwa tauhid yang tiga ini komponen untuk mengesahkan Allah dengan sempurna dan memudahkan kita untuk memahami tauhid tersebut, dan kemudian memetakan, mengklasifikasi setiap kerusakan yang terjadi di setiap pos-pos tauhid. Ada tauhid rububiyah, ada kerusakan yang ada orang-orang yang tidak menerima Allah, ateis dan seterusnya. Ada tauhid kerusakan di tauhid uluhiyah, orang musyrikun dan penyembah-penyembah berhala. Ada kerusakan di tauhid asma sifat dari kalangan Jahmiyah, terus kemudian Mu'tazilah, Murji'ah, yang mereka semua ini adalah orang-orang yang menyimpang dalam asma sifat, sehingga kita harus menghindarinya. Dengan pos-pos itu, dengan tiga pos yang ada, kita bisa pahami itu semua dengan mudah, sehingga kita menghindarkan diri kita dari jurang kesesatan pun mudah. Artinya dalam rangka memudahkan kaum muslimin, maslahah mursal. Allah dalam biswab itu tambahannya jika ada yang ditanyakan dari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid uluhiyah. Itu kan jelas ya pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, eh, kerusakan tauhid di zaman Nabi Muhammad SAW, apakah sebesar atau sama dengan kerusakan tauhid yang terjadi zaman sekarang gitu lah ya. Karena kayak ini, nanti kita bagi itu masalah. Kita sekarang eh, kasusnya adalah kerusakan tauhid. Pertanyaan pertama ini, kerusakan tauhid di zaman Nabi dengan zaman sekarang, manakah yang lebih besar? Maka jawabannya, ya, sebagaimana yang pernah disebutkan di poin keempat daripada memahami syirik dengan benar oleh Syekh Muhammad At-Taimi. Dia mengatakan, syiriknya orang-orang terdahulu, termasuk di zaman Nabi, adalah syirik yang ketika dalam masalah kuliah, dan itu muncul ketika dalam kondisi lapang. Tapi dalam kondisi sulit mereka mengesahkan Allah. Hal ini didukung oleh ayat, yaitu yang ketika Allah firman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Kata Allah, ketika mereka ini orang-orang yang ketika mereka berlayar, mereka kemudian terancam karang, tenggelam, mereka ingat hanya Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlas hanya Allah, lupa semua berhala daratan, lupa. Falamma najjahum ilal barri, ketika mereka selamat sampai di daratan, kembali berbuat syirik. Idahum yusyrikun, mereka kembali berbuat syirik karena selamat. Kondisi lapang membuat mereka bersyirik. Sehingga manakah yang lebih berat atau manakah yang lebih besar kesyirikan, kerusakan kesyirikan di zaman itu dan zaman sekarang? Maka jawabannya lebih besar kerusakan di zaman sekarang. Karena syirkuhum daim. Karena kesyirikan zaman sekarang kontinu, stabil. Di saat kondisi lapang berbuat syirik, di kondisi sulit pun berbuat syirik. Habis bencana alam, meletus gunung api, sembelih untuk menjaga gunung api. Sembelih kerbau. Kepala kerbau dilemparkan ke lahar supaya membabat ridho, menjaga gunung api. Bukan Allah.
Ketika ternyata setelah menyembelih sapi, di kepala kerbaunya dilemparkan ke lahar, ternyata masih besoknya muncul guncangan gunung api meledak. Mereka akan mengatakan yang kemarin belum ikhlas, dalam syirik belum ikhlas, ulangin lagi. Ini syirik daim yang harusnya di saat sempit, ya, orang-orang mendahulu itu tidak berbuat syirik. Nah, ini menjadi PR besar. Maka kenapa di zaman modern, zaman teknologi, justru ketauhidan itu terancam, ya, di mana banyak orang sudah mulai menyandarkan diri, ya, terpukau dengan kehebatan teknologi. Jadi penyandaran dirinya mulai bergeser. Sementara tauhid itu kan intinya menyandarkan diri kepada Allah. Aku pernah bahas man haqqaqat tauhid dahul jannah bil hisab wala adab. Yang merasakan tauhid akan masuk hisab, masuk surga tanpa hisab dan azab. Itu kan adalah orang yang yatawakkaluna ala rabbihim la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatawiyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia tawakal, yang sandarnya kuat. Di zaman sekarang ini sandarnya dilemahkan. Karena semua ada di teknologi, bukan Allah. Apa-apa kembali ke teknologi, apa-apa kembali kepada modernisasi. Sementara harusnya kembali kepada Allah, sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih berat kesyirikan atau kerusakan syirik di zaman ini. Tadi itu sifatnya kontinu, sifatnya stabil di saat lapang dan susah berbuat syirik. Istilahnya tak adil, jedanya terus. Makanya kita perlu terus bicara, ya, untuk terus dakwah kita, tak ada hentinya. Meninggal dunia sambung lagi generasi berikutnya, dakwah terus lanjut terus. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah masuknya atau tersisipnya pikiran selain sholat dalam sholat. Ini merusak bukan tauhid. Ini merusak khusyuk, ruhnya sholat. Baik, bukan tauhid. Terpikir marahnya istri, terpikir kerjaan yang belum selesai, numpuk, terus kemudian masuk sholat dan masih ke bawah. Ini namanya merusak khusyuk, bukan tauhid. Batasannya adalah ketika Anda menggunakan maksud tujuan dalam sholat itu adalah selain Allah, maka merusak tauhid. Tapi ketika hanya mengotori atau menambah pikiran, tidak fokus, itu merusak khusyuk, bukan tauhid. Tujuan itu Allah, tak ada yang lain. Tak untuk selain Allah, tidak cari muka, tidak cari pujian, untuk Allah. Tapi ketika Allah Akbar masuk, tadi belum selesai beres, aduh masalah, aduh nanti pulangnya gimana nih, masih ngobrol dengan dirinya sendiri, itu merusak khusyuk. La yuhaddisu fihi ma nafsah, kata Nabi Sallallahu, ya, akan ada ampunan untuk orang yang sholat dan tidak mengajak dirinya berbicara. Artinya tidak merusak khusyuk dengan bicara terhadap dirinya. Ini yang merusak khusyuk, bukan tauhid. Allah Ta'ala besar, itu hal yang berbeda. Tapi yang merusak khusyuk ini, apakah sah sholatnya? Nah, khusyuk rusak itu sah sholatnya atau enggak? Wah, ini karena kebanyakan kita tidak khusyuk sehingga kita bilang sah. Karena kalau enggak, kami khawatir, semua kita bakal enggak keterima sholatnya. Maka jawabannya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan rusak sholatnya, ada yang mengatakan sah sholatnya, masih aman. Ada celah, tapi perlu diperhatikan. Yang mengatakan sunnah khusyuk itu mengatakan bahwa ketika rusak khusyuknya tidak rusak sholatnya, diterima sholatnya. Ini jumhur ulama sunnah. Kemudian yang mengatakan wajib, ya, mohon maaf, jumhur ulama, ya. Ada pun mengatakan wajib, ini madzhab arba'ah. Wajib. Mereka mengatakan wajib berarti menunjukkan barang siapa yang tidak khusyuk, sholatnya seluruhnya tidak sah, batal. Maksudnya di sholat maghrib seluruh 3 rakaat. Ada yang mengatakan
dia hanya merusak rakaat yang tidak ada khusyuknya. Rakaat pertama masih khusyuk, kedua, tiga sudah melengos, sudah tidak khusyuk, maka rakaat dua, tiga yang rusak. Intinya mereka mengatakan rusak karena mereka memahami khusyuk wajib. Atau yang mana? Yang mudah atau yang tidak mudah? Yang mudah. Padahal pinginnya surga, tapi pikirnya yang mudah maksudnya. Itu begini, bukan pilih. Baik, tetapi para ulama menekankan bahwa yang namanya khusyuk tidak merusak sholat, tapi merusak pahala sholat. Itu yang perlu kita pahami. Betul, sholat kita sah. Betul, kita tidak masuk pendapat yang kedua yang wajib. Tetapi pasti sholat kita rusak. Wong yang sholatnya khusyuk, kata Rasulullah, tidak ada seorang yang sholat kecuali memberikan pahala sepersepuluhnya, sepersembilannya, seperlapan, sampai paling banter setengah. Itu udah paling khusyuk itu. Dan terus gimana yang nggak khusyuk? Makanya kenapa ada sholat sunnah, nafilah, sholat wajib itu kan untuk menyempurnakan setengah yang sisa dari yang wajib yang tidak sempurna, dari pahala yang wajib yang tidak sempurna. Maka untuk itu ya Nabi SAW ya, menekankan untuk apa, dalam beberapa potret beliau ketika sholat itu tidak boleh apa namanya berbicara selain apa wirid sholat, doa sholat. Kemudian ada Nabi SAW pernah menggunakan pakaian, Nabi SAW melepas pakaian tersebut, dia mengatakan corak ya, corak ya yang ada di pakaian tersebut membuat aku tidak khusyuk. Itu semua menunjukkan bahwa Nabi SAW mementingkan khusyuk dan memahaminya itu adalah sebagai nilai pahala, membesarkan nilai pahala, dan tidak sampai membatalkan sholat. Karena Nabi SAW pernah jatuh dalam kondisi kalau kita melihat itu adalah bertentangan dengan makna khusyuk. Nabi pernah sambil menggendong seorang cucu. Itu kan fokusnya tidak sama dengan yang tidak menggendong cucu. Orang yang menggendong cucu dengan tidak sama. Artinya khusyuk Nabi ada tapi berkurang. Jadi kalau Anda nyatakan khusyuk itu wajib, berarti tidak boleh seperti itu. Dan wajib itu harus dipenuhi khusyuknya. Tapi Nabi dikurangkan, boleh berkurang, berarti tidak wajib. Cuma konsekuensinya pahala kan tidak sama, berkurang juga. Segantung khusyuk. Makanya kata Al-Imam An-Nawawi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan as-salatu lima aqalta minha. As-salatu lima aqalta minha. Yang namanya pahala sholat itu adalah sesuai khusyuknya. Kamu berapa lama bertahan khusyuk, ya pahala sholat itu bertahan sebesar khusyuk itu. Ternyata di rakaat pertama khusyuk banget, besar, rakaat kedua mulai kacau, mulai berkurang. Rakaat ketiga nol khusyuk, nol pahala. Bisa jadi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.